بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wal imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ayamin wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberkahi Allah dalam rangka di acara kantin kajian tanggal 25 bahwa telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Aris Fatoni. Beliau dari Rumah Ruqyah. Kalau ada pernah dengar, beliau insya kalau pernah dengar Ustaz Adam Amarullah karena VCD-nya dari Sarprai itu adalah semua dari beliau. Nah, untuk akhlaknya mungkin nanti bisa pindah ke depan ya Mbak. Awalnya di sebelah sini semua nanti. Ya, yang laki-lakinya bisa di sayap kanan saya, yang mau sholat sunnah bisa ke arah depan sana. Ya, coba mau sholat sunnah di ada sana ke sana yang di depan sebelah sini mau mulai caranya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Untuk mbak-mbaknya bisa, mbak bisa kita sudah mbak. Kan mbaknya mohon kita ada bersama buat teman kita. Siapa? Bingung, ntar aja bisa dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada makan siang di rumah. Puasa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. من استطاع أن ينفعه فليفعل. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Dan dengan rahmat itu kita mensyukurinya dengan salat zuhur secara berjamaah, dan mudah-mudahan ini bisa terjaga di salat-salat yang lainnya, dan juga tidak hanya di sini saja. Mudah-mudahan berjamaah di mana saja dan kapan saja, yang penting sudah masuk waktunya. Terima sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu pula akhirnya kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang nikmat, mana yang terlaknat, mana syaitan, mana tidak, dan mana yang pengobatan syar'i dan syirki, terus mana ustadz dan mana dukun, dan juga dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini satu bendera ya, Islam. Tadi itu semuanya nunjuk satu. Ibu Jokowi atau jadi kampanye. Wah Pak, tadi direkam mengintel ya. Udah direkam itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita ucapkan dan kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya tentunya mengucapkan sholawat itu tidak hanya sekali dalam sehari, minimal 10 kali ya, atau minimal 17 kali dalam sholat, atau di luar sholat itu bisa kita tambah. Nah, dengan itu pula, itulah tanda cinta kita kepada orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kalau orang yang kita cintai kita sebut namanya, mudah-mudahan mendengar ucapan kita itu. Kalau mungkin jamaah sekarang punya pacar, pasti menyebut namanya. Mau tidur sebut namanya. Dapat surat apa lagi? Dapat SMS disimpan. Orang nggak bisa buka itu. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada kita melalui nabinya, itulah surat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya dibaca. Coba kalau sekarang mungkin nggak zaman surat-suratan gitu ya. Kalau yang mungkin bapak-bapak yang dulu pakai surat-suratan ya. Bagaimana ketika kita mendapatkan surat cinta itu? Kita baca sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Kita taruh di dompet, atau ketahuan taruh di bawahnya, taruh disimpan yang rapi. Kita baca, apalagi kalau kata-katanya indah. Baca gue itu. Tapi saya nggak kepatan jadi nggak ngerti. Bayangin aja gitu. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dari Jundi. Ini namanya Jundi sih sebenarnya. Sama aja ya. Pokoknya itulah ya. Jadi dapat amanah sudah menyampaikan kaitannya dengan ruqyah. Tapi seluruhnya akan saya perlihatkan. Coba buka dulu darurat ruqyah. Jadi kenapa seorang itu, atau mungkin kita itu butuh ruqyah. Jadi salah satunya, atau salah beberapa kali salahnya, jadi apa? Satu ini. Jadi karena banyaknya dukun yang praktek. Ya. Dukun itu kecuali dukun bayi ya. Tapi juga ada sebagian mereka juga praktek, tapi dengan praktek yang salah. Kemudian yang kedua,
lemahnya keyakinan dan tahu pada materi. Jadi setiap kita sakit itu pasti obat. Cuma memar dikit aja ke dokter. Kena pisau di dapur harus ke dokter. Padahal tanpa pas ada, padahal itu sudah selesai. Yang ketiga, dan penyakit yang misteri, yang tidak tahu obatnya. Akhirnya apa? Berjuta-juta dia keluarkan, tapi penyakit itu tidak kunjung sembuh atau bahkan malah tidak ketemu. Itu kalau hanya mati kita ke dokter terus. Periksa sini, tapi nggak ketemu penyakitnya itu apa. Kemudian keempat, nasi uduk. Ustaz tapi dukun gitu loh. Nasi itu manusia, saya uduk itu ustaz tapi dukun. Yang kelima, kenapa? Kebetulan akan obat ilahiyah. Jadi selama ini kita mungkin ada sebagian atau sebagian besar sudah nikah, yang belum? Tunjukkan. Paling tidak ketika anak kita sakit apa yang kita lakukan? Pertama kali, obat. Paling tidak kita baca kursi. Ketika nangis terus itu. Nangis nggak berhenti malam, pagi, siang, nggak berhenti. Pasti yang dibaca adalah Al-Fatihah kursi dulu. Mudah-mudahan dengan itu nanti tenang. Itu sebenarnya apa? Setelah tidak sadar kita itu merugikan anak kita sendiri. Cuma kadang-kadang karena nggak yakin, jadi ya akhirnya ke dokter juga akhirnya. Nggak salah, tapi supaya apa? Bahwa Al-Quran itu kalau memang kita jadikan itu obat, ya dan serius bacanya itu. Mudah-mudahan dengan ini itu sembuh. Karena sebagian yang pernah ke rumah atau mungkin ke kantor itu dari pagi sampai pagi atau mungkin dari sore sampai pagi itu nggak tidur, saat nangis terus kecuali kelelahan tidur. Kalau ke rumah baru bacain sebentar langsung ngorok anak itu. Langsung tepar gitu ya, langsung tidur ngorok. Tuh udah diem sampai sekarang ada kabarnya lagi. Jadi seperti itu. Ada juga yang anak yang sakitnya berkali-kali. Ini sakit sembuh, nanti satunya lagi. Begitu juga. Udah balik. Kita rukyah. Alhamdulillah yang reaksi bukan anaknya, ibunya. Nah, ibunya baikan, anaknya udah langsung ketawa, canda, ceria begitu. Kemudian yang keenam, salah satunya ketika kita berubah dengan Al-Quran itu secara tidak langsung kita menemukan akidah. Nanti ada beberapa benda-benda yang merusak akidah. Terus habis ya? Ini tanda-tanda ini. Ya, akidah Islamnya kemudian meluruskan ibadah. Karena sebagian ibadah itu akhirnya tidak mengikuti sunnah. Kalau sholat insya Allah dipukul rata. Tapi ada sebagian ibadah itu justru merusak ibadah itu sendiri dengan ibadah-ibadah yang tidak sunnah. Misalnya ada amalan wirid yang tidak ada contohnya. Misalnya dulu ada kasus itu dia nggak tahu niatnya apa, dia dikasih zikir ya latif, Asmaul Husna kan, ya latif sampai ribuan kali. Dan memang dampaknya apa? Dia bisa menebak barang yang hilang dari teman yang hilang. Ini motor saya di mana nih? Oh, motor kamu di RT ini, RW ini, posisinya di sini. Ketemu. Tanya lagi ketemu, ditanya lagi ketemu. Tapi pas motornya dia hilang, itu nggak tahu dia. Begitu juga ada di Semadi Roja, saya dengar ceramah, ada orang ini terkenal kalau datang pasti ketemu barangnya. Tapi bila anaknya hilang, itu suatu kampung nyari nggak ketemu. Dia gimana sih? Barang hilang orang ketemu tapi anak sendiri hilang, nggak ketemu sampai ngerayu warga. Ketemunya di mana? Di kandang ayam anaknya itu. Makanya orang nggak jalan. Kemudian tadi ibadah ada 8 habis. Masih. Nah, dengan ini, dengan pengobatan Quran itu serang langsung kita melakukan Ibu Nabawi. Karena Pak Rasul mengatakan, la ba'sa biruqa ma lam takun fi syirik. Tidak apa-apa dengan ruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Nah, ruqyah itu namanya campe kalau bahasa kita. Jadi kalau bahasa Arab ya ruqyah, obat atau doa. Ganti mana tadi kan? Obatnya ada. Ternyata salah satu kita adalah mengajak menuju jalan ke surga. Kenapa? Sebaliknya ini yang salah satunya ketangkap itu selain penipuan, pelecehan dan lain sebagainya, itu jelas mengarah kepada neraka. Karena kalau kita melarang orang ke dukun,
berarti kita harus punya gantinya. Makanya Islam memberikan solusi adalah jangan ke dukun, tapi ini Quran menjadi obat. Begitu. Dan tidak susah, tidak harus saya terus misalnya gitu. Karena apa? Ada sebagian yang diantar ruqyah, akhirnya dia bilang ruqyah juga akhirnya, bahkan bukan klinik. Dulu juga ada kawan kita yang sekarang di rumah saya Tandikro, itu dulu mantan dukun. Jadi dulu praktek itu Ustaz, saya itu ketika tobat, jadi berkali-kali ruqyah itu tidak berdampak sama sekali. Kemudian ketemu salah satu Ustaz di Magetan, jadi orangnya mungkin lembut kali ya. Jadi dinasihati, kayaknya antum ini masih ada sombong di dalam hati. Jadi pas dikatakan itu langsung muntah itu. Karena apa? Karena dia pernah sakti, jadi ada pikiran bahwa tidak ada yang bisa ngobatin saya. Gitu. Jadi kalau nggak percaya gitu, kalau pasien gitu dulu datang katanya apa? Ini tembak mata saya. Saya begitu. Dan semua jenis praktek itu, nah kita dikabari ternyata dulu itu begini. Jadi tahu dari pelakunya sendiri dan sudah alhamdulillah sekarang jadi peruqyah. Ganti mana tadi? Soalnya jadi penghancur amal. Cepat aja. Ini ada ini di next kasih. Syirik ya, kaitan dengan syirik ayat-ayatnya. Langsung deh, terusin. Jadi ada 9 sahabat atau 10 yang berbaiat. Satu ada yang pakai jimat, itu Rasulullah tidak membaiknya, tidak menyumpah, tidak di pinggir dulu karena ada jimat. Nah, jadi harus steril dari benda-benda ini yang kita pernah dapat dari pasien yang diserahkan ke kita. Apa ini? Tidak tahu kenal di mana? Berapa di sini? Berapa? Coba sampaikan. Agak cepat aja. Agak banyak ini, ada 60-an. Ini, nah itu ada.
KJP kata pintar. Udah lagi. Angkat togel. Kami payah Jadi jimat ini didapat dari pasien yang pernah ke kita, dan biasakan setiap yang berobat pasti kita tanya tentang adakah jimat atau pernah mendapatkan jimat, dan mereka ya sebagian besar mengakui dan diserahkan ke kita. Itu yang kita foto, ya mungkin diduga, dan itu ada kabarnya semuanya. Nanti mungkin ada bukunya lagi disusun. Dulu di majalah Goib ini kita ambil gambarnya. Kami dulu masih jadul, kita nggak bisa dokumentasi dengan baik, ya kita scan aja gambar itu. Jadi kaos kaki itu pemain bola, jadi supaya bolanya itu nempel, atau nggak tahu deh. Kalau kepala mantan itu yang punya anggota TNI Purnawirawan. Jadi dulu mungkin waktu jaya-jayanya pakai itu. Kalau jenggot itu kan lupa, cuma pas kita bongkar-bongkar itu ya tempel-tempelan. Jadi rambutnya tempelan. Indikasinya tangan, kaki itu dari entah kaki kata atau kaki apalah misalnya. Jadi ternyata ada lemnya semuanya. Dulu juga ada, mungkin nggak ada sini, ada bambu ketemu rosnya, pernah dengar ya? Jadi mata bambu itu ketemu, tapi ternyata itu ya lem-lemnya sangat halus sekali itunya. Jadi kalau sekilas memang nampak ketemu, tapi kalau diteliti secara cermat itu tempelan dengan lem. Dan sebagainya itu yang pernah kita dapat. Kalau yang terakhir apa tadi? Jadi kalau kita salah itu, jadi ada seorang perempuan datang, jadi pernah datang ke seorang dan keluhannya apa? Kalau tidak salah pernah nikah. Jadi pengen segera nikah. Jadi sama orang itu yang didatengin suruh membeli benda 3 tadi dan disuruh pakai sampai dapat jodohnya. Dapat 3 tadi suruh pakai sampai ketemu jodohnya. Ketemu saya ketemu di kantor itu sudah 2 tahun. Belum ketemu dan tidak pernah dicuci. Tidak boleh dicuci dan harus pakai dia itu. Enggak, ya, jadi benda-benda itu yang harus kita sterilkan dari itu. Siapa Pak? Kenapa jodohnya siapa? Saya. Kemudian kalau cincin, ya cincin tergantung niat kita. Jadi karena juga sebagian sahabat dulu juga pakai cincin. Utsman bin Affan juga punya cincin kekhalifahan, dan itu tidak dimiliki kecuali Utsman bin Affan. Nah sekarang Abu Bakar itu ketemu sama tukang cincin di Cijantung itu banyak tuh. Sekarang lagi ini Pak lagi rimoncer katanya gitu. Orang lebih banyak itu. Nggak apa-apa, senang dengan batu, nggak apa-apa. Asal tidak menjadikan benda itu syirik. Karena memang ada benda itu kalau mau diisi bisa. Gitu. Karena teman juga ketemu orang ini kalau diisi bisa. Isi berapa? Ya. Ini buktian juga itu. Ya jadi itu bisa. Jadi itu benda-benda yang kita sterilkan. Kemudian materi rukyah ada lagi. Di ini kan. Ganti judul.
rupiah. Bentar. Ada rupiahnya. Coba lampiran kanan kan? Sana saya. Ya. Bawah lampiran. Nah, Jin, nah ini nih. Jin. Ini ada jin. Buat. Anjing dulu besar. Oh iya, berarti kayak jipan. Ini bisa nggak sih ini Jokowi udah nih? Gila di kantor. Betul ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jin ini pernah tahu jin? Kenapa? Penampakan. Ada yang pernah lihat penampakan? Belum. Jadi bagaimana jin itu bisa masuk ke tubuh manusia? Jadi seperti halnya kalau mungkin Rasulullah SAW mengabarkan inna syaitan yajri min ibnil adam majrad dam. Jadi jin itu berada di tubuh manusia itu di aliran darah. Maka ketika kita makan, minum, dianjurkan baca bismillah. Supaya apa? Supaya kita tidak dibarengi makan minum itu oleh syaitan atau jin yang kurang ajar itu. Jadi ada solusinya, teruskan. Jadi tugas kita adalah sama dengan jin itu, atau manusia dengan jin adalah sama. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas manusia dan jin itu sama, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jin itu kafir atau muslim? Mesti kafir semuanya jin? Nah, ya. Kalau pengen lebih detail baca surat jin nanti ya. Jadi surat jin itu menggambarkan bagaimana jin itu sendiri. Di sana ada ayat mengatakan wa anna minna sholihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidadah. Di antara kami kata jin itu ada yang soleh. Kunna tara'iqa qidadah. Jadi kami juga bermacam-macam keyakinan atau mungkin juga bangsa. Kemudian ayat selanjutnya wa anna minnal muslimun wa minnal qasidun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan kami juga ada yang muslim, ada juga yang sebaliknya. Dan orang yang berkata orang dari golongan jin yang mendapatkan atau yang mendapatkan petunjuk itulah yang akhirnya menjadi muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga ada kisah yang waktu itu dicari-cari sama sahabatnya. Ya Rasulullah, tadi kau di mana? Tadi saya itu mendakwai golongan jin itu kalau tidak salah surat Al-Aqaf. Jadi ketika wahyu turun, jin itu mendengarkan atau mungkin menyampaikan wahyu Rasulullah kepada mereka. Falamma qada wallau ila qaumihim mundirin. Ketika mereka sudah mendengarkan ayat Allah, kemudian mereka segera kembali ke kaumnya memberikan kabar bahwa ada kitab setelah Musa. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi, yang menunjukkan kepada kebenaran, maka ikuti dia atau ikutin Al-Quran itu. Makanya apa? Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk manusia saja, untuk jin juga. Jin muslim masuk surga nggak? Masuk nggak? Buktinya apa? Buktinya di surat Ar-Rahman. Lam yatmithunna insun wala jan. Jadi bidadari itu tidak disentuh oleh manusia dan jin. Bidadari itu di surga. Jadi berarti berhak mereka mendapatkan tiket masuk surga asalkan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
tidak selalu jin itu kafir, ya kan? Karena ada jin yang muslim. Yang muslim bagaimana? Itu tidak mungkin dia kalau memahami dengan benar agamanya, tidak mungkin akan berlaku zalim kepada saudaranya sesama muslim, walaupun itu dari golongan manusia. Jadi selama 10 tahun saya ngobatin orang kesurupan. Kalau memang kesurupan, mungkin bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 10. Yang benar-benar kalau dia, itu juga nggak tahu. Pengakuannya muslim. Kalau pengakuan muslim itu kita baca Quran, terus kita ingatkan bagaimana sebaiknya pergaulan seorang muslim itu, dan kita ingatkan tentang dosa, tentang surga neraka, mereka segera sadar dan assalamualaikum, mereka itu sadar. Tapi rata-rata itu bukan jin muslim. Dia ngaku-ngaku saja. Jadi kalau jin itu bisa muslim. Nah kalau setan itu ada nggak sebetulnya? Ya, sifat ya. Coba kalau punya temennya kurang ajar, setan tuh. Ya, atau yang lebih sadis lagi apa? Oh, benar-benar iblis nih, gitu. Ya kan? Jin mati nggak? Jin mati ya? Kalau iblis? Ditawakan. Apa buktinya? Qala innaka minal mundhirin. Kata Allah, kamu termasuk yang saya tangguhkan usianya sampai hari kiamat. Nah, yang setelahnya itu tidak ada jaminan dia hidup selama-lamanya. Next. Nah, kenapa dia akhirnya juga ada sebagian orang yang tidak mempercayai tentang adanya kesurupan itu. Pertama adalah kamu rentalis. Ya, jadi hanya nggak mungkin itu. Atau mungkin sebagian di kalangan medis yang dokter kejiwaan itu tidak mempercayai adanya kesurupan. Nah, jadi mereka ya itu hanya apa itu nggak tahu lah istilahnya. Yang jelas intinya tidak ada makhluk lain di dalam tubuh manusia, kecuali mungkin dia ada mungkin masalah pribadi dan sebagainya. Cuma bedanya teman sekalian, kesurupan murni itu ketika dengar Al-Quran itu dibacakan biasa-biasa saja. Tapi kalau ternyata tanda-tanda itu seperti kesurupan, kalau dibacakan ternyata reaksi, berarti benar-benar itu kesurupan. Karena stres dengan kesurupan itu kalau pas saat itu terjadi itu hampir-hampir sama. Cuma bedanya nanti pas dibacain Quran. Atau juga sebenarnya sudah kita kalau datang atau mungkin kita datang ke rumah. Jadi orang stres itu kalau saya menandai itu ada 3 saja. Jadi tinggal bagaimana kalau diajak bicara, terus bagaimana ketika ketemu orang, dan bagaimana ketika kita tatap wajahnya. Jadi kalau sudah matanya itu satu arah, atau mungkin malah dik-dik terus nggak berhenti-berhenti, atau mungkin badannya diem, kaku, terus atau mungkin banyak gerak, terus ketemu orang takut dan sebagainya. Jadi udah kayaknya nggak beres orangnya. Tapi karena kita diminta untuk membacakan itu supaya keluarganya supaya plong atau nyaman bahwa ini memang bukan gangguan jin. Itu biar mereka lebih berarti ini memang stres. Karena nanti kita tanya dengan sebabnya kenapa. Gitu. Jadi kenapa kalau stres bukan karena gangguan jin, kalau sakit hampir-hampir sama, itu biasanya orang itu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari itu biasa saja. Tidak ada masalah dengan pekerjaannya, cuma hanya saat-saat saja. Itu bedanya. Dan bisa beraktivitas normal. Next. Ya, ada karena kondisi fisik atau juga sebabkan gangguan roh jahat. Di roh jahat itu ya jahat. Ya, jadi gangguan jin itu. Jadi ada karena kondisi labil, mungkin lagi ujian nggak terima, nggak masuk perguruan tinggi. Nah itu labil itu sangat mudah sekali kalau jin itu masuk di fisiknya. Atau juga jinnya iseng. Kita lagi jalan di depan situ ya, mungkin nggak tahu kenapa tiba-tiba kepleset, ada kecil gitu. Tapi sakitnya kok aneh, kakinya sampai ke seluruh bongkak merah, padahal tidak tahu apa sih. Nah itu bisa sendiri. Kalau di tetangga saya di kampung itu ibu-ibu jalan di pinggir sawah, ceritanya kepleset. Nah kepleset itu kan harusnya kakinya yang berdampak, tapi yang berdampak justru malah matanya.
Jadi mata ini anaknya setiap malam Jumat pagi kalau nggak salah itu sakitnya luar biasa. Ke dokter harusnya sembuh, tapi setiap malam Jumat pagi ada orang Jawa, ada ya orang Jawa semuanya. Jadi itu sakitnya luar biasa. Jadi pas saya kebetulan pulang, pas ada ruqyah masal, dan kita baca ibu itu pingsan. Ya, kalau sakit mata murni itu dengan bacaan Al-Quran tidak kenapa-napa. Jadi pingsan karena sarafnya terbatas. Jadi nanti kalau berlanjut nanti sama mas saya aja atau mungkin sama Pak ini. Jadi memang setelah beberapa waktu saya dikabari Bapak, ternyata jin itu yang di dekat sana, itu dekat pergerakan kaki saya itu. Dan di sana ada di pohon bambu, itu akhirnya dan suruh balik lagi ke sana. Terus, ya. Jin itu nggak suka kalau orang itu jalan ke situ. Nah, kenapa? Nah, mungkin dia lagi bercengkrama di situ, mungkin merasa diinjek atau mungkin ketendang. Kok bisa ya? Harusnya begini kalau saya beberapa kali ini orang ini sembarangan nih. Anak saya atau mungkin diinjek. Lah kamu kan yang lihat dia. Ya kalau dia lihat kamu nggak mungkin kan kamu diinjek. Kan gitu aja logika gampang. Kamu nggak kelihatan. Dulu juga ada kasus ibu-ibu buang air sembarangan, langsung buang aja gitu. Nah setelah itu ibu itu panas di punggungnya berhari-hari dan di medis nggak kelihatan memang nggak kenapa-napa, tapi merasa panas terus. Jadi setelah ketemu teman yang ruqyah, ternyata jin itu membalas karena apa? Karena dia buang air panas sembarangan. Ya, jadi setelah itu apa? Jadi ibu ini makanya dianjurkan kalau mau buang air itu baca bismillah supaya jin itu lari dulu baru airnya. Gitu. Jadi bisa jadi karena balas dendam. Ya, jadi ada di surat Al-Baqarah dikaitan dengan riba itu seperti orang kesurupan. Next. Di membantah pendapat mengingkari ada kesurupan jin dan lalu yang terjadi hanyalah faktor persilangan. Jadi memang ada. Karena zaman Rasul juga ada. Terus langsung aja. Itu wanita yang membawa anaknya nangis di kesurupan. Jadi itu di 2 ekor kambing dihadiahi itu ya. Berapa itu satu kambing? Ratusan ya, 1 juta. Terus. Ya, bawa jenis sahih. Terus yang itu maksudnya jin karena berdasarkan diulang tadi, nasyaitan dari miliknya Adam, majrurnya. Jadi aliran darah. Lanjut. Sahabat kesurupan, tadi ada mungkin balas dendam karena next. Kemudian undangan manusia dengan zikir yang tidak sunnah atau dengan mungkin bertapa di tempat yang sepi atau juga mungkin karena zaliman diri itu sendiri atau ke asmara ya, kiriman sihir. Asmara ini terjadi karena apa? Bisa jadi ini ada sebagian pasien itu dia kalau tidur itu auratnya tersingkap. Jadi makanya tidur itu pakainya yang tidak mudah tersingkap, baik laki atau perempuan. Selain juga nanti berbahaya kalau kebakaran. Bisa kan? Ya, itu juga akhirnya terjadi seperti itu. Atau juga mungkin kalau kaum perempuan itu listiknya berlebihan, akhirnya menjadi jin itu suka. Nah, akhirnya ketika suka, jadi kalau ada mau dilamar itu nggak jadi. Bisa jadi seperti itu. Apa? Ada juga kalau kaum pria, maaf nih ada dulu kasus itu jinnya homo. Jadi dia tidak respect sama sekali dengan perempuan. Dan anehnya setiap dia zikir kalau tidak salah ingat, jadi dia itu selalu pusing. Alhamdulillah saya diruqyah, sembuh, nikah, alhamdulillah punya anak.
Dan makanya ini naudzubillah ya, makanya Rasulullah SAW itu al-fa'il wal maf'ul qatil. Jadi makanya homoseksual itu yang pelaku dan korban itu harus dibunuh. Karena apa? Pasti akan nanti suatu ketika besar dia akan begitu juga. Memang kelihatannya sadis banget hukum Islam ini. Tapi itulah tuntunan yang diberikan kepada kita. Itu juga kasusnya begitu. Dulu pernah sama siapa gitu, akhirnya ketika besar dia ngikutin juga. Jadi sama. Jadi makanya itu virus yang nanti besar itu bisa tumbuh besar. Itu kalau asmara. Itu kalau perempuan ya begitu, kadang-kadang mungkin berlebihan lipstiknya, berlebihan make up-nya, atau kadang tidur tidak rapat auratnya, tertutup, sehingga jin itu kan punya akal, punya syahwat, bisa seperti itu. Atau juga dan lain sebagainya yang mengarah kepada kenapa jin itu senang pada kita, atau senang akhirnya menjadikan kita itu kalau laki-laki ya nggak respect dengan perempuan, kalau perempuan ketika mau dilamar itu pokoknya ada alasan. Kemudian kiriman sihir karena mungkin iri, karena dengki, karena mungkin jabatan, karena mungkin tetangganya suka ini, kemudian ternyata dengan motif yang terus. Kemudian solusinya terapi, karena aneh. Nah, jadi kalau kena gangguan, tenang. Kalau memang ada kesurupan massal, yang itu aja yang reaksi atau mungkin yang kesurupan singkirkan ke tempat yang memang kondusif. Yang lain, kemudian dengan cara ruqyah jangan berkebun. Tadi dikatakan cukup dengan Al-Quran. Jadi mana saja ayat yang kita hafal, kita lantunkan, kita perdengarkan kepada orang kesurupan itu. Kalau mau berdampak, kadang-kadang ngecek dia itu. Baca gitu aja, sok. Kita jadi kaget. Iya kan? Ada begitu. Ketika dibaca, dia hafal juga yang kita baca. Dulu saya pas ruqyah di Sumur Batu, nah kan ruqyah perempuan tuh, abangnya bantuin. Pas bantuin nggak hafal dia. Nggak hafal loh. Sampai ada yang lain. Itu seperti itu. Kemudian taatan kita jaga, istiqomah dengan pengobatan syar'i. Nah, ada kalanya ruqyah itu sekali selesai, ada mungkin beberapa kali selesai, ada mungkin harus sepanjang hidupnya itu orang itu diruqyah. Makanya pas sebenarnya ketika kita itu ibadah itu jalan, doa kita jalan itu secara tidak langsung itu sebenarnya kita meruqyah diri kita sendiri. Kalau kayak itu tadi buat doa. Nah, syaratnya ada 3. Diambil dari Quran atau doa Rasulullah, dibaca dengan bacaan jelas atau dengan bahasa yang bisa mudah dipahami, dan ketiga syaratnya hanya Allah yang menyembuhkan. Terus kenapa kita ini? Legalitasnya Al-Quran, kemudian terus ada lagi Al-Isra ya, bentengnya tutup, taati, lalu salat, tawakal, baca kan? Terus maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan syaitan, baik itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Kita selesai itu kali. Nah, membaca ruqyah, kalau ruqyah sendiri, jadi kalau kita punya sakit atau mungkin putra putri kita sakit, bisa baca langsung, terus tiupkan ke kepalanya, atau dibaca ke air. Nanti tiup ke air itu kemudian diusapkan mukanya atau diminumkan, atau langsung aja disembur. Jadi kalau sembur itu ya, kalau Rasulullah mengatakan itu di semacam ada air ludah juga. Jadi bukan ludah yang benar-benar ludah, disemprot lah kasarnya. Yang mengambil air ludah dengan ujung jarinya dan mencampur dengan debu. Ini belum pernah saya lakukan karena memang di kantor nggak ada debu, soalnya di tes kami gitu ya. Dengan mengusapkan bagi sakit, memukul ringan bagi yang sakit ini. Mungkin cukup kali habis. Ada yang pernah diruqyah? Belum. Oke. Pernah ya. Jadi jajar aja. Yuk, kita jajar. Ayo masing-masing maju.
Ibu-ibu, depan. Jadi yang simpel aja ya, karena kalau mengikuti buku rupiah syariah ini itu mungkin panjang, bisa setengah jam atau 1 jam. Tapi yang nanti kita baca bareng Surah Al-Fatihah 5 ayat pertama Al-Baqarah. Tahu ya? Apa itu? Kemudian ayat kursi, familiar kan? Kemudian amanah Rasul. Kemudian puluh Anas, cukup insyaallah. Ya pandu aja ya. Mudah-mudahan hafal semua ya. Jadi terlepas kita itu sakit apa saja, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita membaca ini edukasi saja, nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah baca sendiri. Memang kalau ada pasien mau nggak mau ya kita baca secara person, misalnya ini. Nah, jadi contohnya misalnya duduk ya, kalau saya biasa rukyah ya paling saya baca dari sampingnya, atau kalau perempuan ya dari sampingnya juga. Dan kalau perempuan memang ada beberapa yang tidak boleh kita sentuh, mungkin depan, mungkin leher, jadi cukup dibaca saja. Kalau ada suaminya, seluruh suaminya gitu. Pak, dadanya Pak pegang, enggak kita yang megang. Pak, maaf, saya mau nanya sedikit Pak. Ya. Yang kita tahu kan gini itu kan ada bermacam-macam agama juga Pak. Ada Ya. Buddha, Nasrani. Itu juga Ya sama. Biasanya kalau dengar terus kemudian pusing, biasanya kalau saya di titik ini kalau titik bekam itu 70 penyakit manfaatnya. Itu dibahas ya, pokoknya pegang sini. Jadi atau kalau pundak ya pokoknya pegang yang mana yang sakit. Kalau Rasulullah mengatakan apabila kamu sakit, pegang bagian sakit, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Mungkin ada di dalam itu 7 kali. Jadi baca. Kalau perut sakit, ya kalau laki-laki ya kita pegang perut. Kalau perempuan pegang sendiri atau suaminya. Jadi kalau perempuan mereka udah ada suaminya kita enak. Kak pegang sini, pegang sini, pegang sini. Kita tinggal baca saja. Tapi kalau berontak bagaimana mau nggak mau kita pegang juga. Tapi pegangan yang memang jauh dari fitnah. Gitu. Terus diusahakan kalau lawan jenis, walaupun mungkin saudara, kalau istri sendiri nggak apa-apa kan. Ya, usahakan pakai penghalang dengan kulit, jadi sarung tangan. Saya baca sarung tangan. Ya, jadi simple sekali. Tapi memang kalau reaksi berat ya nggak mau harus yang sudah pengalaman biasanya supaya kita tahu juga. Tapi kalau benar sama sekali, memang harus pede kalau kita berhadapan dengan syaitan. Oh nggak kelihatan saya nggak usah takut. Ya, jadi terus sendiri ya mulai. Ini cerita deh. Boleh cantik. Jadi seperti itu. Jadi mau dia reaksi apa saja. Kalau reaksi bagaimana? Reaksi keras, jadi supaya mengunci itu biasanya kita maafkan. Jadi tangan kita pegang begini, jadi gini itu nanti ke atas itu. Kalau memang keras berontak kalau duduk ya, kalau berbaring ya sama kita pegang tangan ini, itu biasanya reaksinya agak berkurang berontaknya. Atau juga kalau berbaring itu pegang sikut sama dengkul, pepetin lantai aja. Contoh Pak. Nah, jadi tangan sini ya, pegang ini. Jadi ini kalau megang stick ini gerakannya berbeda ketika di sini megangnya. Kalau begini kita bisa dia tarik begini. Tapi kalau sini pakai begini atau di sini itu gerakannya lebih sedikit.
Jadi kalau Pak, ini lebih paham. boleh Pak. Jadi situ. Dan bagaimana kalau seandainya pukulan? Jadi pukulan kalau dulu saya waktu awal-awal agak kencang juga mukulnya. Hati ini sekali gitu. Kenapa? Itu kalau nanti orangnya jantungan kan bisa bahaya. Kaget yang keluar bukan jinnya, tapi nyawanya. Gimana? Jadi pukulan itu, jadi maksudnya, jadi dekat tapi kalau Ustaz Fadlan bilang, jadi pukulan sudah dekat, gitu. Jadi bukan mengayun begini ya. Nah, jadi bukan mengayun, tapi pendek tapi sih nggak ini. Pak, ulang Pak, nggak kelihatan. Dan kalau ada keahlian refleksi itu juga tidak boleh. Karena apa tadi? Majrud dam. Jadi misalnya ini. Dua kali Ustaz. Ada jinnya. Tolong dong. Ya. Jadi kalau refleksi misalnya dia sakit mata gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau gangguan mimpi buruk biasanya kalau kita baca itu di mata, ketika dengar bacaan atau nangis. Nanti yang dipencet bukan matanya. Jadi di kaki ini maaf, di kaki yang dari sini. Nah itu kalau refleksi titik matanya itu. Pijit itu kalau pijitan biasa, kalau memang ada gangguan itu sakitnya luar biasa. Nanti kalau sudah dibaca terus merasa sudah muntah-muntah, nanti ditanya ada yang keluar atau gimana rasanya, sudah enakan, nanti kita lagi yang seperti itu tekanannya. Kalau sudah sembuh biasanya kita tekan dengan tekan yang sama, itu sudah biasa aja. Kan kiri Pak. Jadi kalau mata kiri itu kaki kanan bersilang. Mungkin dia mengarah ke perut, dan titik perut di mana? Ya perut mana? Oh sini. Kakinya di mana? Saya nggak tahu kalau perut, maksudnya gini. Saya tidak begitu paham. Cuma pokoknya di kaki itu ada titik-titik perut, jantung, titik-titik ini. Seperti maaf nih dulu ada bapak-bapak. Ini maaf ibu ya. Jadi ada bermasalah dengan istrinya. Jadi ketika kita baca reaksi, saya pindah kaki, nanti titik kelamin di sini. Jadi pas di itu gigit saya itu. Sakit banget. Ini titik kelamin Pak. Oh iya, saya ada masalah dengan istri saya yang kedua. Masalah yang kedua maksudnya. Masalah yang kedua itu. Terus kita sampaikan. Tapi di kaki yang sebelahnya agak sakit. Jadi cuma gini-gini saja. Sakit banget. Setelah agak muntah banyak, enaknya kita pecat lagi, udah agak sakit. Jadi beda. Jadi jangan tokon sampai habis sampai sakitannya ternyata bukan karena rukyah tapi karena makanya rukyah itu tindakan-tindakan fisik itu kalau memang perlu. Kalau kita cukup dibaca, udah baca saja. Gitu. Karena apa? Rukyah itu intinya doa. Doa itu kan yang berdoa. Gitu. Kalau ada Rasulullah pernah memukul Amr bin As ketika dia sholat lagi suka lupa rakaat, itu dipukul dadanya. Kalau anak kecil nanti nangis, dibacain Allahumma rabbanas atau mungkin bertahan doa yang lain lebih itu bisa. Atau tiup saja. Atau kalau mau tidur baca apa? Bisa mau tidur. Belum karena saya kursi kan, tiupin, sampaikan itu. Itu juga begitu. Jadi kalau memang ada pasien ini kita coba baca, nanti kita tutup tanganan. Bisa. Ada yang bertanya sebelum dimulai? Mulai. Tadi bacanya agak kompan gimana Ustaz? Pakai doa makan. Ini harus yakin ya. Gini. Kenapa kadang-kadang bacaan itu tidak berefek seperti yang kita inginkan? Ya, itu bagus. Kenapa? Ya, kenapa tidak berdampak? Karena bisa jadi mungkin kita ini banyak dosanya. Karena apa? Orang mukmin yang membaca Quran seperti apa? Seperti buah yang manis, harum baunya, enak rasanya. Munafik yang tidak baca Quran, munafik boleh baca Quran. Jadi udah mukmin tapi nggak baca Quran, nggak harum, tapi enak rasanya.
Ya. Terus munafik, nggak baca Quran. Udah baunya nggak enak, dilihat juga nggak enakin, rasanya apalagi gitu. Jadi tidak berdampak sama sekali, bahkan mungkin kita aja. Makanya apa? Kita harus itu update status kaitannya dengan ketakwaan itu. Jadi kalau kita sering update status kita di Facebook, nah ketaatan kita bagaimana kita update itu. Supaya apa? Supaya kita kalau dengan teknologi yang sangat mudah kita dapat, atau juga fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan informasi itu, ternyata juga tidak kalah kecilnya mereka juga bertemu di medan itu, ya kan? Ada kemasukan karena mungkin suka internetan terus, karena mungkin Facebook, sihir karena lewat Facebook juga ada. Jadi SMS juga bisa. Itu makanya awali atau aktivitas kita dengan baca Bismillah, insya Allah apa? Kita tidak dibarengi dengan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar rumah apa? Doa itu, mudah-mudahan dengan doa itu kata Nabi apa? Dia tidak akan diganggu syaitan. Oke, saya sudah bisa. Baik, siap? Siap. Katanya ada 2 hadis yang kurang menganjurkan rukyah. Itu benar atau enggak ya? Ya, hadis itu artinya begini, 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Salah satu cirinya adalah orang yang tidak minta rukyah. Tapi masuk surga kan? Itu kan masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau memang tanda-tanda orang minta rukyah itu dihindarkan adalah rukyah yang syirkiyah, yang tidak syar'i. Dan Ibnu Qayyim mengatakan justru kesempurnaan tawakal itu ketika kita sudah berobat dengan cara yang benar, kemudian selesai itu ya terserah Allah. Dan dari 70 itu satu orang itu juga sampai ke 70.000 juga. Jadi kalau kita sakit ada anjuran untuk berobat. Tapi kalau memang kita mau bersabar dengan kondisi seperti itu nggak masalah, itu pilihan. Itu makanya ketika ada sahabiah yang sering kesurupan, ya Rasulullah, saya itu sering kesurupan, doakan saya. Kata Rasulullah, jika kamu sabar, kamu mendapatkan surga. Tapi jika kalau mau saya doakan. Gitu. Ya udah Rasulullah, doakan saya akan bersabar, tapi doakan saya ketika kesurupan jangan sampai tersingkap aurat saya. Padahal sahabiah itu adalah umumnya kulit yang sangat hitam, legam. Jadi kalau kesurupan nggak masalah, tapi yang penting tidak tersingkap aurat saya. Gitu. Jadi hadis itu harus dipahami, 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab itu ya masuk aja, nggak perlu proses-proses macam-macam. Tapi apakah kalau kita berobat itu juga tidak berhak masuk surga? Kadang-kadang sebagian orang itu salah artinya saja, itu ketika ditanyakan itu salah mengartikan. Bahkan ada saya sendiri sama Ustaz Jun itu ketika kita itu sampaikan dengan cara benar, sebenarnya dia itu pengen rukyah, cuma katanya ada hadis itu. Pas kita terangkan dengan benar, belum selesai kita nerangin itu, sudah muntah-muntah. Akhirnya orang itu Ustaz, rukyah dosen. Ternyata jin itu berlindung di balik hadis itu. Tapi tidak semuanya memang. Tapi itu terus ada setelah itu Ustaz Jun juga begitu, ibu-ibu juga hadis itu bagaimana gitu. Pas rukyah reaksi dia. Gitu. Tapi yang sama saya itu belum selesai nerangin tentang apa itu hadis itu, sudah mulai langsung nyesek terus muntah. Baik, siap? Ya, jadi baca ayat yang familiar saja, dan mudah-mudahan kita sehat semuanya. Jadi salah satu edukasi yang kita sampaikan. Salah lagi tuh. Ya, udah takut dia. Kenapa? Ya, mau duduknya takut ya. Saya dia. Bismillah. Dari mana? Taruh situ aja, taruh situ. Sini deh. Baik. Jadi kita istighfar 10 kali dulu ya. Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullah. Sudah da'wat barang 1, 2, 3. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ada yang musik? Muat? Membantu. Muat. Ada rasa sesuatu ketika baca? Biasa aja ya. Biasanya kalau saya rukyah itu Al-Fatihah itu udah reaksi biasa. Jadi kalau sudah ayat kursi terlewat, apalagi 3 kali itu
isolasi nggak apa-apa. Sekarang baca Al-Ikhlas surah An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكم عدل فينا قضاء نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم هذا الدعاء منك الإجابة اللهم هذا الدعاء منك الإجابة اللهم هذا الدعاء منك الإجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja. Nggak ada sesuatu? Ketawa jadi. Semutan doang, Pak. Jadi kalau nggak kenapa-napa ya mudah-mudahan sehat. Tapi yang penting diperhatikan, jangan sampai setan itu dua tujuannya. Jangka panjangnya supaya orang kafir, jangka pendeknya dijauhkan dari Allah. Ya. Santai-santai dulu ya.
Jadi biarin dulu. Ya, jadi kalau di fisik itu ketika dengar baca bisa reaksi. Tapi kalau tidak kenapa-napa, jangan sampai kita mengikuti tujuan besar sesuatu tidak pelas atau mungkin mengabaikan. Tapi insya Allah wajah-wajah kurang betah sudah kelihatan. Oke, demikian kalau lebihnya. Bila berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi beli bukunya nggak? Yang mana? Mas, aku yang kecil aja. Tuh, keburu diambil orang, Nah, maaf, ambil itu. Ada lagi nggak? Satu aja mau, Mbak mau. Satu aja mau. 10.000 kan? 10.000 kan Mas yang kecil? Iya. Mbak mau. Sebentar dulu. Ini penyebar berita tuh. Oh ada. Mana? Ini berapa? Satu doang? Dua. Satu lagi. Dua ya Mas ya. Baiknya. Pertama kali mungkin kejadian apa gitu? Apa gitu? Itu aja. Ini aja. Itu mah bukan bangsinya, bawa orangnya. Nah itu kan soalnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Coba baca sendiri. Ayat kursi apa? Al-Fatihah. Yang tetap di pegang. Coba perutnya pegang aja. Nanti gitu ya, jadi di rumah baca sendiri. Belum main. Sholat sendiri. Kalau baca sudah enggak siapa. Baik, sholat.